Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 1121111187. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan memaparkan materi terkait analisis biaya kualitas dan juga produktivitas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu pertama mengenai konsep umum kualitas dan juga produktivitas, kemudian yang kedua biaya kualitas, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas melalui kualitas. Materi pertama ini mengenai konsep umum, yaitu dari kualitas dan juga produktivitas. Pengertian dari kualitas. Nah, jadi kualitas ini adalah tingkat keunggulan suatu produk atau layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Kemudian kualitas ini mencakup beberapa hal, yaitu dari daya tahan, reliabilitas, hingga estetika. Kemudian pengertian dari produktivitas. Nah, jadi produktivitas ini adalah rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian prinsip-prinsip dasar dari kualitas itu sendiri, yaitu meliputi pada pelanggan, perbaikan, berkelanjutan, keterlibatan semua karyawan, dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan data. Kemudian untuk prinsip-prinsip dasar produktivitas ini mencakup penggunaan sumber daya efisien, pengurangan pemborosan, peningkatan proses kerja, hingga optimalisasi waktu dan tenaga kerja. Selanjutnya, hubungan kualitas dan juga produktivitas. Kaitannya dengan efisiensi. Hubungan antara kualitas dan juga produktivitas terlihat dari bagaimana peningkatan kualitas dapat mengurangi kesalahan dan juga pemborosan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional itu sendiri. Kemudian pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kualitas tinggi dan produktivitas yang optimal tentunya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan produk yang lebih baik, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut, materi selanjutnya ini mengenai biaya kualitas. Di sini ada beberapa kategorisasi biaya kualitas. Yang pertama ini biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau cacat dalam produk, termasuk ke dalam pelatihan, perencanaan kualitas, dan juga pemeliharaan. Yang kedua, biaya kegagalan eksternal. Biaya akibat produk yang gagal setelah diterima oleh pelanggan, yaitu termasuk garansi, pengembalian produk, dan juga kerugian reputasi. Selanjutnya kategori yang ketiga, yaitu biaya evaluasi. Biaya evaluasi ini adalah biaya yang terkait dengan kegiatan atau menilai atau memeriksa kualitas produk, termasuk inspeksi, pengujian, dan audit. Kategori yang terakhir yaitu biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal ini adalah biaya akibat produk yang gagal sebelum dikirim ke pelanggan, termasuk pemborosan, pengerjaan ulang, dan pengolahan ulang. Kemudian di sini ada manajemen biaya kualitas. Yang pertama ini terkait dengan teknik pengukuran. Metode yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis biaya kualitas termasuk analisis biaya manfaat dan perhitungan biaya per unit. Kemudian strategi pengurangan biaya. Pendekatan untuk menekan biaya kualitas tanpa mengorbankan kualitas produk itu sendiri, termasuk peningkatan proses, teknologi baru, dan pelatihan. Kemudian di sini ada meningkatkan produktivitas melalui kualitas. Di sini ada beberapa pendekatan dan metode untuk meningkatkan produktivitas melalui kualitas. Yang pertama, pendekatan melalui metode Total Quality Management atau TQM. Nah, jadi
Metode ini berfokus pada perbaikan kualitas secara menyeluruh dalam semua aspek perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga efisiensi operasional. Kemudian pendekatan lean manufacturing. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan proses produksi dan eliminasi kegiatan yang tidak bernilai tambah. Kemudian metode yang terakhir yaitu peningkatan berkelanjutan atau Kaizen. Kaizen adalah filosofi yang memotivasi seluruh karyawan untuk terus-menerus melakukan perbaikan kecil dalam proses kerja. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.